Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Master Agus dalam pembelajaran mikroskop. Kali ini Master Agus akan memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang tempo hari. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa fungsi dari mikroskop? Jawabnya adalah, fungsi mikroskop yaitu untuk melihat benda atau objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, misalkan bakteri dan virus. Yang kedua, sebutkan 5 bagian mikroskop beserta fungsinya. Untuk yang nomor 2, di sini ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata dan mempunyai pembesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Di sini ada lensa objektif, yaitu lensa ini berada di dekat dengan objek. Pembesarannya adalah 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma, yaitu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin cekung digunakan untuk memfokuskan pengumpulan cahaya. Lengan mikroskop untuk pegangan saat memindahkan. Lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan dan membawa mikroskop. Pemutar halus atau mikrometer gunanya untuk menggerakkan atau menjauhkan dan mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara perlahan dan halus. Berarti untuk menggerakkan tabung dari benda untuk pengaturan penglihatan. Pemutar kasar atau makroskop untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara cepat, yaitu secara kasar ini. Untuk jawaban soal selanjutnya, yaitu tangan kanan. Bagaimana cara kita memegang mikroskop dengan benar? Tangan kanan diarahkan memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri untuk menopang kaki mikroskop. Demikian belajar bersama Master Agus. Semoga tayangan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Ya, bertemu lagi dengan Master Agus. Kali ini Master Agus akan memberikan jawaban tentang mikroskop. Jawaban yang pertama, apa fungsi dari mikroskop? Yaitu untuk melihat objek atau benda yang kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Yang kedua adalah bagian-bagian mikroskop. Yang pertama adalah lensa okuler, lensa objektif, pengatur cahaya masuk, cermin cekung, mikrometer skrup, makrometer skrup.
Yang ketiga adalah tata cara memindahkan mikroskop yang benar, yaitu tangan kanan memegang lengan kiri mikroskop. Tangan kanan memegang lengan dari mikroskop, sedangkan tangan kiri kita menopang dari kaki penyangga mikroskop. Terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Master Agus dalam pembelajaran mikroskop. Kali ini Master Agus akan memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang tempo hari. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa fungsi dari mikroskop? Jawabnya adalah, fungsi mikroskop yaitu untuk melihat benda atau objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, misalkan bakteri dan virus. Yang kedua, sebutkan 5 bagian mikroskop beserta fungsinya. Untuk yang nomor 2, di sini ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata dan mempunyai pembesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Di sini ada lensa objektif, yaitu lensa ini berada di dekat dengan objek, pembesarannya adalah 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma, yaitu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin cekung digunakan untuk memfokuskan pengumpulan cahaya. Lengan mikroskop untuk pegangan saat memindahkan. Lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan dan membawa mikroskop. Pemutar halus atau mikrometer gunanya untuk menggerakkan atau menjauhkan dan mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara perlahan dan halus. Berarti untuk menggerakkan tabung dari benda untuk pengaturan penglihatan. Pemutar kasar atau makroskop untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara cepat, yaitu secara kasar ini. Untuk jawaban soal selanjutnya, yaitu tangan kanan. Bagaimana cara kita memegang mikroskop dengan benar? Tangan kanan diarahkan memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri untuk menopang kaki mikroskop. Demikian belajar bersama Master Agus. Semoga tayangan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Master Agus dalam pembelajaran mikroskop.
Kali ini Master Agus akan memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang tempo hari. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa fungsi dari mikroskop? Jawabnya adalah, fungsi mikroskop yaitu untuk melihat benda atau objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, misalkan bakteri dan virus. Yang kedua, sebutkan 5 bagian mikroskop beserta fungsinya. Untuk yang nomor 2, di sini ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata dan mempunyai pembesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Di sini ada lensa objektif, yaitu lensa ini berada di dekat dengan objek, pembesarannya adalah 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma, yaitu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin cekung digunakan untuk memfokuskan pengumpulan cahaya. Lengan mikroskop untuk pegangan saat memindahkan. Lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan dan membawa mikroskop. Pemutar halus atau mikrometer gunanya untuk menggerakkan atau menjauhkan dan mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara perlahan dan halus. Berarti untuk menggerakkan tabung dari benda untuk pengaturan penglihatan. Pemutar kasar atau makroskop untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara cepat, yaitu secara kasar ini. Untuk jawaban soal selanjutnya, yaitu tangan kanan. Bagaimana cara kita memegang mikroskop dengan benar? Tangan kanan diarahkan memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri untuk menopang kaki mikroskop. Demikian belajar bersama Master Agus. Semoga tayangan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Master Agus dalam belajar mikroskop. Kali ini Master Agus akan membahas apa mikroskop itu. Dahulu ada seorang ilmuwan yang namanya Leeuwenhoek. Dia sedang mengamati makhluk hidup yang bersel satu. Karena makhluk hidup ini kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata, maka dia menggunakan alat yang bernama mikroskop, yaitu perpaduan 2 lensa untuk bisa melihat makhluk hidup tadi.
mikroskop akhirnya kita kenal sebagai alat untuk melihat objek yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Mari kita terangkan bagian-bagian dari mikroskop. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini mempunyai pembesaran yaitu 4 kali 10 kali 40 kali 100 kali. Jadi ini bisa dicabut diganti dengan tabung lensa sesuai ukuran yang kita butuhkan. Sedangkan di bagian yang lain terdapat yang namanya lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objeknya, lensa objektif. Di sini ada 3 lensa, yaitu dengan pembesaran 5 kali, 10 kali, dan 12,5 kali. Jadi antara lensa okuler dan lensa objektif satu garis lurus. Bila kita menginginkan lensa objektif dengan ukuran yang lain, kita tinggal memutar mana yang kita butuhkan dari ketiga ini untuk lensa objektif. Sedangkan lensa okuler kita mengganti tabung sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Di sini terdapat skrup pengarah kasar dan skrup pengarah halus. Skrup pengarah kasar ini gunanya untuk mengatur naik turunnya tabung lensa okuler dan objektif ini dalam mendekati atau memfokuskan pada benda yang kita amati. Sedangkan skrup pengarah yang halus atau mikrometer itu lebih menitik beratkan pada pemfokusan objek yang akan kita lihat dengan lebih jelas lagi. Jadi yang ini makrometer pengarah kasar, yang ini mikrometer. Di sini terdapat pegangan untuk mikroskop di sini. Dilanjutkan dengan 2 penyangga. Untuk melihat objek yang kita amati, kita membutuhkan kaca yang namanya kaca preparat. Jadi kaca preparat itu kaca yang tipis, di mana nanti objek yang akan kita amati kita taruh di situ. Kita taruh di situ. Misalkan saya punya kaca preparat, kaca tipis. Objek yang akan kita amati kita beri atau taruh di sini. Kemudian kita beri tetesan pewarna. Biasanya ada pewarnanya. Pewarna. Mengapa diberi pewarna? Agar mudah, lebih jelas lagi. Kemudian kaca preparat yang sudah diberi objek atau benda yang kita amati, kita letakkan di sini, di lubang diafragma sini, lubang meja objek. Ya. Kemudian kaca preparat tadi kita jepit dengan menggeser penjepit ini, supaya
objek atau kaca preparat tadi tidak bergerak-gerak pada saat kita melihat objek tadi. Untuk memfokuskan atau mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk, kita mengatur yang namanya diafragma. Jadi diafragma itu adalah lubang untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke lubang ini, diteruskan ke lensa objektif, diteruskan ke lensa okuler. Jadi dibuat sempit atau melebar untuk diafragmanya ini. Sedangkan untuk sendi inklinasi, yaitu antara sendi yang mengatur antara dudukan dengan penyangga ini atau lengan mikroskop ini. Jadi bisa didoyongkan ke arah belakang atau ke arah maju. Ya, ini sendi inklinasi. Untuk cermin ini, dia mempunyai cermin yang memfokuskan cahaya yang masuk ke sini, kemudian melewati lubang ini. Lubang ini di atasnya ada objek atau benda yang akan kita amati, kemudian diteruskan cahaya tadi ke lensa objektif, langsung ke lensa okuler, dan kita bisa melihat di atasnya lensa okuler tadi. Begitu kira-kira penjelasan untuk mikroskop. Untuk benda-benda yang lebih kecil, kita menggunakan mikroskop elektron. Jadi elektron adalah sebagai penerangnya. Ya. Dan sekarang sudah ada mikroskop zaman kekinian, yaitu mikroskop yang bisa dicolokkan ke laptop, yaitu seperti ini. Jadi kita cuman menancapkan mikroskop ini ke komputer, maka pembesarannya sudah mencapai 40 kali sampai 1000 kali. Ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kita tinggal menggeser-geser yang ini. Geser-geser ini, maka 40 kali atau 1000 kali. Dan ini digunakan untuk dimasukkan ke dalam komputer untuk mikroskop kekinian atau yang bukan modern, memakai komputer. Untuk lebih terangnya, lebih terang menggunakan mikroskop elektron, karena ini masih di bawah standar, di bawah ISO. Ya, tugas kali ini yang diberikan Master Agus adalah 1. Tolong dicatat. Tugasnya 1, yaitu apa fungsi dari mikroskop. Soal 1, fungsi mikroskop. 2, sebutkan 5 bagian mikroskop. 3,
bagaimana cara membawa mikroskop. Yang benar ya. Untuk yang soal ketiga, kalian lihat di sini ada pegangan dan ada dudukan atau kaki ya. Maka yang pegangan dibawa dengan dipegang oleh tangan kanan, digenggam oleh tangan kanan, sedangkan tangan kiri dipegang atau membuat tumpuan untuk dudukan mikroskop ini ya. Jadi caranya seperti saat kita memegang seperti ini. Jadi ada pegangannya, kita pegang ya, kemudian bawahnya kita pegang gini. Jadi gini dan gini ya. Jadi yang ini untuk tangan kanan, yang ini untuk tangan kiri ya. Terima kasih sudah menonton tayangan pembelajaran dari Master Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.